Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Indrawana Saputra, NIM 205150600111104 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait hasil studi komparasi menggunakan metode klasifikasi algoritma Canary-Snackbor dan juga Naive Bayes dalam penentuan harga jual suatu produk. Nah, di sini ada pun outline atau konten yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama mulai dari latar belakang, kemudian dasar teori, kemudian yang ketiga deskripsi dataset, kemudian yang keempat pre-processing data, yang kelima implementasi Canary-Snackbor, yang keenam implementasi Naive Bayes, dan juga yang ketujuh adalah kesimpulan dari hasil pengujian. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi yang melatar belakangi saya yang pertama itu adalah penentuan harga jual produk ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting yang akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan. Di mana banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan harga jual suatu produk. Karena mengingat harga jual suatu produk ini pastinya akan berpengaruh ya terhadap pembeli. Jadi ketika suatu produk ini memiliki harga yang berbeda-beda, tentunya dari pembeli sendiri itu akan memilih produk yang harganya itu paling minimum. Jadi suatu perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan harga suatu produk. Nah, oleh karena itu di sini saya melakukan studi untuk klasifikasi terhadap variabel apa saja yang berpengaruh terhadap penentuan harga suatu produk. Kemudian di sini untuk dasar teori saya menggunakan metode klasifikasi algoritma Canary-Snackbor dan juga Naive Bayes. Nah, untuk Canary-Snackbor ini merupakan metode yang berfungsi untuk menentukan klasifikasi suatu data berdasarkan nilai objek terdekatnya. Sedangkan untuk Naive Bayes ini digunakan untuk mencari nilai probabilitas tertinggi untuk mengklasifikasi data uji pada kategori yang tepat. Kemudian untuk deskripsi dataset yang saya gunakan, jadi di sini saya menggunakan dataset yang saya ambil dari laman website Kaggle yang diunggah pada tahun 2008, yaitu dataset tentang e-shop clothing atau penjualan produk pakaian. Nah, baik, kemudian di sini ada pun dataset e-shop clothing yang saya gunakan. Di sini terdapat beberapa variabel di dalamnya. Yang pertama itu mulai dari tahun, kemudian bulan, hari, order, country, session ID, page 1 main kategori, page 2 clothing model, page kemudian color, location, model fotografi, price 2 dan page. Nah, di sini karena ada banyak sekali variabel yang dapat digunakan dalam proses pengujian. Nah, saya di sini menggunakan salah satu dari banyaknya variabel tersebut. Saya menggunakan page 1 main kategori, yang mana main kategori ini merupakan jenis-jenis dari produk yang akan dijual. Misalkan pada page 1 itu nilai 1 ini berarti adalah kategori untuk jenis baju. Kemudian yang dua itu adalah kategori untuk jenis celana dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini setelah mendapatkan dataset yang akan digunakan sebagai sampel, dilakukan proses pre-processing untuk pengecekan nilai atau data yang hilang. Nah, di sini untuk programnya itu adalah program isNull.sum, yang mana nanti apabila terdapat program yang hilang atau data yang hilang, itu akan ditotalkan berapa jumlah data yang hilang dalam suatu variabel. Nah, di sini output dari program tersebut dapat dilihat bahwa data yang saya gunakan di sini tidak terdapat missing value. Jadi lanjut ke proses selanjutnya, langsung ke pengimplementasian Canary-Snackbor. Nah, untuk nilai dari X dan Y di sini adalah page 1 main kategori atau variabel page 1 ya tadi, karena untuk pengujiannya kita menggunakan nilai variabel dari page 1 main kategori untuk membuktikan apakah variabel ini memiliki pengaruh terhadap nilai jual suatu produk. Kemudian setelah program Python-nya dibuat dan dieksekusi, maka output yang dihasilkan dari implementasi Canary-Snackbor ini mendapatkan nilai akurasi sekitar 97,35 atau 97%. Kemudian dilanjutkan dengan pengimplementasian algoritma Naive Bayes yang sama seperti sebelumnya Canary-Snackbor, yang mana menggunakan nilai X dan Y itu dari variabel main page 1 main kategori.
Dan output yang dihasilkan di sini untuk nilai akurasinya itu adalah sekitar kisaran 93,72 atau 94%. Nah, jadi di sini kesimpulan yang didapatkan bahwa untuk dua algoritma yang saya gunakan ini menghasilkan akurasi yang nilainya hampir sama, yaitu pada kisaran 90% ke atas. Yang mana untuk NFB sendiri mendapatkan nilai akurasi sekitar 93,72 atau dapat dibulatkan menjadi 94%, sedangkan untuk KNN atau Canary Snake Board mendapatkan nilai akurasi sekitar 97% atau 97,35. Nah, dari hasil uji sampel page 1 main kategori itu dapat disimpulkan bahwa page 1 main kategori ini menjadi variabel yang memiliki pengaruh terhadap nilai jual suatu produk. Jadi seperti itu untuk hasil pengujian melalui sampel yang saya gunakan untuk menentukan harga jual suatu produk. Eh, Lebih dan kurangnya di sini saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.